Mari kita lanjutkan kisahnya. Episode 3. Serangan Klabang Songo. Di balik megahnya Istana Singasari, ternyata bara perselisihan terus menyala diam-diam. Persaingan antara keturunan Ken Dedes dan keturunan Ken Umang bagaikan api dalam sekam, tak tampak di permukaan, namun perlahan menggerogoti kekuatan kerajaan. Di bawah pemerintahan Anusapati, Singasari mulai kehilangan wibawanya. Ketika pusat kekuasaan melemah, daerah-daerah pun ikut bergolak. Para adipati, bupati, hingga lurah dan demang mulai bertindak sewenang-wenang. Mereka merasa seolah terlepas dari kendali raja, bagai harimau yang lolos dari kurungan. Peraturan dibuat sesuka hati, pajak dinaikkan tanpa belas kasihan. Rakyat kecil diperas dan hasilnya masuk ke kantong pribadi para penguasa daerah. Di tengah kekacauan itulah, seorang tokoh mulai menampakkan diri, Pangeran Tohjaya. Dengan kecerdikan dan ambisinya, ia memanfaatkan keadaan. Bersama pasukan pilihannya, ia sering turun langsung ke desa-desa. Ia menghukum pejabat yang zalim, menumpas perampok, dan melindungi rakyat kecil. Nama Tohjaya pun mulai berkibar. Rakyat memandangnya sebagai pangeran yang adil dan tegas. Namun, di balik semua itu, tersimpan maksud lain. Tohjaya tengah menenun jalan menuju tahta. Nama baik yang ia kumpulkan bukan semata demi keadilan, melainkan sebagai pijakan untuk menjatuhkan Anusapati dan merebut kekuasaan. Sayangnya, di balik sifat kepemimpinannya yang tegas, tersembunyi kelemahan yang sulit disembunyikan. Ia adalah seorang yang gemar mempermainkan wanita. Wajah cantik tak pernah luput dari perhatiannya. Setiap gadis jelita yang ditemuinya selalu menjadi sasaran godaannya. Dan yang paling menyedihkan, korban utamanya adalah gadis-gadis desa yang tak berdaya. Bagi mereka, dipilih oleh seorang pangeran bukanlah aib, melainkan kehormatan. Terlebih jika disertai hadiah-hadiah mewah yang membuat keluarga mereka terlena. Demikianlah, kebaikan Tohjaya kepada rakyat seringkali ternoda oleh nafsunya sendiri. Di sebuah lembah subur di pertemuan Sungai Brantas dan Sungai Lekso, berdirilah sebuah dusun bernama Karangluih. Dusun itu cukup makmur. Sawah terbentang luas, air melimpah dan rakyat hidup dalam ketenteraman. Pemimpinnya adalah Ki Lurah Reksoyudo, seorang yang kaya raya, berwibawa, dan disegani. Rumahnya besar, hampir menyerupai kediaman bangsawan di ibu kota. Namun yang membuat nama Karangluih semakin terkenal bukan hanya karena kekayaan lurahnya, melainkan karena putri tunggalnya, Mekarsari. Seorang gadis berusia 17 tahun, cantik jelita bagaikan bunga yang baru mekar. Kulitnya halus, wajahnya berseri, dan senyumnya mampu mengguncang hati para pemuda desa. Namun, kecantikan itu justru menjadi tembok yang tinggi. Tak satu pun pemuda desa berani meminangnya. Bagi mereka, Mekarsari terlalu tinggi untuk diraih, seperti pungguk yang merindukan bulan. Ki Lurah Reksoyudo sendiri memiliki ambisi besar. "Anakku hanya satu," katanya berulang kali kepada istrinya. Cantik, jelita, tiada tanding di Karangluih. Ia harus menjadi istri orang besar, setidaknya seorang bupati, atau bahkan pangeran. Ambisi itu terus diulang, hingga akhirnya bukan hanya sang lurah,
tetapi juga istrinya dan bahkan Mekarsari sendiri mulai terbuai mimpi. Mekarsari sering termenung, membayangkan dirinya menjadi permaisuri, disembah rakyat, hidup dalam kemewahan istana. Namun, takdir tidak selalu berjalan sesuai angan. Hari demi hari berlalu, tak ada satupun bangsawan datang meminang. Dan pada suatu hari, datanglah seorang lelaki, bukan pangeran, bukan pula bangsawan, melainkan seorang kepala gerombolan perampok dari hutan kaki Gunung Kelut, namanya Klabang Songo. Pada masa Sang Prabu Ken Arok masih berkuasa, nama Klabang Songo belum begitu menakutkan. Ia dan gerombolannya hanya berani bersembunyi di dalam hutan, menghadang para pelintas yang nekat melewati wilayah kekuasaan mereka. Namun setelah Sang Prabu Ken Arok gugur dan pemerintahan berada di tangan Anusapati yang lemah, keadaan berubah drastis. Seperti binatang buas yang mencium kelemahan mangsanya, Klabang Songo mulai keluar dari sarangnya. Dengan keberanian yang semakin besar, ia memimpin gerombolannya turun dari hutan kaki Gunung Kelut. Mereka tidak lagi sekadar menghadang, melainkan menyerbu dusun-dusun. Rumah dibakar, harta dirampas, dan siapapun yang melawan akan dibinasakan tanpa ampun. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, gerombolan itu mulai bergerak semakin jauh, menyusuri aliran sungai Lekso, hingga mendekati wilayah Karangluwih. Kabar tentang kekejaman Klabang Songo telah lama sampai ke telinga penduduk Karangluwih. Banyak desa tetangga telah menjadi korban. Tangisan, kehilangan, dan ketakutan menyelimuti daerah-daerah sekitar. Namun anehnya, selama ini, Karangluwih belum pernah diserang. Klabang Songo tampaknya masih ragu. Ia mengira pertahanan dusun itu kuat, mengingat kekayaan dan kewibawaan Ki Lurah Reksoyudo. Meski begitu, gangguan tetap terjadi. Kampung-kampung kecil di wilayah Karangluwih menjadi sasaran empuk. Ki Lurah Reksoyudo tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan pasukan dusun, mencoba menghalau gerombolan tersebut. Namun kenyataan berkata lain. Gerombolan Klabang Songo terlalu kuat. Jumlah mereka lebih dari 100 orang liar, kejam, dan terbiasa hidup dalam kekerasan. Dan yang paling mengerikan, Klabang Songo sendiri adalah seorang yang luar biasa kuat dan digdaya. Setiap kali bentrokan terjadi, pasukan dusun selalu terpukul mundur. Akhirnya, dengan berat hati, Ki Lurah Reksoyudo mengambil keputusan. Ia menghentikan pengejaran dan hanya memusatkan kekuatan untuk menjaga keamanan Karangluwih saja. Namun keputusan itu justru membuat bayangan ancaman semakin dekat. Klabang Songo adalah sosok yang mudah dikenali. Tubuhnya tinggi besar, berkulit gelap, dengan kepala yang tampak terlalu besar bagi tubuhnya. Sepasang matanya bulat dan menonjol, menatap tajam seperti binatang buas yang siap menerkam. Kumisnya tebal melintang, menambah kesan garang yang membuat siapapun gentar. Usianya sekitar 30 tahun, namun kehidupannya yang keras membuat wajahnya tampak lebih tua dan penuh kekejaman. Ia bukan hanya perampok, ia adalah pemangsa. Telah berkali-kali ia mengambil istri. Namun tak satu pun bertahan lama. Bukan karena mereka mati, melainkan karena hatinya yang cepat bosan. Tak ada cinta dalam dirinya, hanya nafsu dan kekuasaan. Dan kini, setelah sekian lama hidup dalam hutan dan kekerasan,
Mata Klabang Songo mulai tertuju pada sesuatu yang lebih dari sekadar harta. Sesuatu yang indah, sesuatu yang membuatnya penasaran. Sesuatu yang bernama Mekarsari. Akhirnya, kabar tentang kecantikan Mekarsari sampai juga ke telinga Klabang Songo. Dari mulut ke mulut para pengembara, bahkan orang-orang yang pernah singgah di Karangluih memuji kecantikan gadis itu setinggi langit. Dan seperti api yang disiram minyak, hati Klabang Songo pun terbakar oleh hasrat. Tanpa banyak pertimbangan, ia segera mengutus seorang anak buahnya untuk memasuki dusun Karangluih dengan satu tujuan, meminang Mekarsari. Dapat dibayangkan betapa terkejut dan murkanya Ki Lurah Reksoyudo ketika menerima tamu tersebut. Utusan itu bersikap kasar, sorot matanya liar, dan gerak-geriknya penuh kurang ajar. Begitu mengetahui bahwa tamunya adalah utusan Klabang Songo, hati Ki Lurah seakan disambar petir. Dengan susah payah ia menahan diri. Kisanak, katanya, berusaha menjaga wibawa meski dadanya bergolak. Apa maksud kedatanganmu? Mengapa pemimpinmu mengutusmu ke dusun ini dan menghadap kepadaku? Utusan itu adalah seorang pemuda bertubuh kasar dengan mata merah yang terus bergerak liar. Sejak memasuki ruang tamu, pandangannya tak henti-henti menyapu ke dalam rumah, seolah berharap dapat melihat langsung kecantikan Mekarsari yang termasyhur itu. Ki Lurah, jawabnya tanpa rasa hormat. Suaranya berat dan menusuk. Hamba diutus oleh Kakang Mas Klabang Songo untuk meminang putrimu, si Denok Ayu Mekarsari. Bagaikan disambar petir kedua kalinya, wajah Ki Lurah Reksoyudo seketika pucat. Namun hanya sesaat, karena dalam detik berikutnya darahnya mendidih, wajahnya memerah, matanya menyala oleh kemarahan yang nyaris tak terbendung. Tangan kanannya bahkan sempat bergerak ke arah gagang keris di pinggangnya. Sedikit lagi, sedikit saja lagi, utusan itu mungkin sudah roboh, bersimbah darah di ruang tamunya sendiri. Namun, Ki Lurah Reksoyudo bukan orang sembarangan. Di tengah amarahnya, ia masih ingat tata krama. Orang di hadapannya hanyalah seorang utusan. Ia bukan yang meminang. Ia hanya penyampai kehendak. Perlahan, Ki Lurah menarik tangannya kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak di dadanya. Kisana, ucapnya lagi, kini suaranya lebih dingin namun justru terasa lebih berbahaya. Apakah pemimpinmu tidak tahu adat? Tidak tahu tata krama? Utusan itu menyeringai. Senyum yang membuat suasana semakin panas. Kakang Mas Klabang Songo tidak perlu adat untuk mengambil apa yang ia inginkan. Jawabnya enteng. Kalimat itu bukan lagi pinangan, melainkan ancaman. Di dalam rumah, tanpa diketahui utusan itu, Mekarsari berdiri di balik tirai. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bahwa kecantikan yang selama ini dibanggakan bisa menjadi petaka. Utusan Klabang Songo itu rupanya cukup cerdik. Ia dapat melihat jelas bahwa kemarahan tuan rumah telah memuncak. Maka, tanpa menunggu ledakan amarah, ia segera melanjutkan ucapannya dengan tergesa namun tetap dengan nada angkuh. Ki Lurah Reksoyudo,
Katanya, hamba tidak hanya menyampaikan pinangan, tetapi juga syarat dan perjanjian dari Kakang Mas Klabang Songo. Ki Lurah diam. Namun sorot matanya tajam bagai mata elang siap menyambar. Jika pinangan itu diterima, lanjut utusan itu, kami tidak akan mengganggu Karang Luwih. Bahkan, Kakang Mas Klabang Songo akan melindungi dusun ini. Putrimu akan hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan. Ia melangkah sedikit maju, suaranya makin berani. Kakang Mas adalah seorang yang sakti mandraguna. Hartanya melimpah, tak kalah dari seorang bupati. Jika Ki Lurah menginginkan sawah tinggal, tunjuk saja, kami akan mengambilkannya. Jika memiliki musuh, sebutkan namanya. Dalam sehari saja lehernya akan dipatahkan dan kepalanya dipersembahkan di hadapan Ki Lurah. Ia tersenyum menyeringai. Asalkan jangan meminta tahta kerajaan. Selain itu, semua dapat dipenuhi. Cukup. Kesabaran Ki Lurah Reksoyudo pun runtuh seketika. Bedibah, bentaknya, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Kepara, enyahlah dari sini. Ia berdiri dengan tubuh gemetar oleh amarah, jarinya menunjuk ke arah pintu. Sampaikan kepada Klabang Songo si jahanam itu lebih baik Karang Luwih menjadi lautan api daripada aku menyerahkan putriku kepadanya. Utusan itu tidak gentar. Ia hanya menyeringai, seolah ancaman dan kemarahan itu tidak berarti apa-apa baginya. Ki Lurah, kau telah memilih jalanmu sendiri, katanya dingin. Selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi di dalam lautan api. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah pergi dengan tenang, lalu berlari meninggalkan dusun. Ki Lurah Reksoyudo jatuh terduduk di kursinya. Napasnya memburu. Wajahnya berubah-ubah, kadang pucat, kadang memerah oleh amarah yang belum padam. Celaka, gumamnya, pinangan pertama bagi putrinya justru datang dari seorang kepala perampok. Namun, tiba-tiba ia teringat ancaman yang baru saja diucapkan. Tubuhnya tersentak. "Penjaga!" teriaknya keras. 3 orang penjaga yang sejak tadi berjaga di luar segera berlari masuk. Tombak di tangan mereka bergetar oleh kegelisahan. "Panggil semua kepala pasukan cepat!" "Baik, Ki Lurah." Mereka segera berlari keluar menjalankan perintah. Tak lama kemudian, para kepala pasukan berkumpul di hadapan Ki Lurah Reksoyudo. Wajah-wajah mereka tegang. Udara di ruangan itu terasa berat. "Dengarkan baik-baik," kata Ki Lurah dengan suara tegas. Klabang Songo telah mengancam akan menyerang Karang Luwih. Para kepala pasukan saling pandang. "Mulai malam ini, tingkatkan penjagaan. Lanjutnya, kerahkan semua orang. Jaga seluruh dusun. Kepung Karang Luwih dengan pasukan. Jangan beri celah sedikit pun." "Siap, Ki Lurah," jawab mereka serempak. Malam pun mulai turun. Di atas Karang Luwih, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berembus pelan, namun membawa firasat buruk. Di kejauhan, di balik gelapnya hutan kaki Gunung Kelut, sekelompok bayangan mulai bergerak. Diam, namun mematikan. Dan di dalam rumahnya, Mekarsari hanya bisa duduk termenung, menunggu takdir yang perlahan datang menghampiri. Ki Lurah Reksoyudo tidak berani mengungkapkan kepada siapapun tentang pinangan yang amat memalukan itu.
Ia menelan sendiri aib tersebut, menguburnya dalam-dalam di balik wibawa sebagai pemimpin dusun. Namun, ancaman yang mengikutinya tidak bisa diabaikan. Dengan sigap, ia sendiri turun tangan mengatur barisan penjaga. Setiap sudut Karangluwih diperketat. Jalan-jalan masuk diawasi. Obor-obor dinyalakan di titik-titik penting. Malam itu, dusun Karangluwih berubah menjadi benteng yang siaga. Penduduk diliputi kegelisahan yang mencekam. Para lelaki, tua maupun muda, keluar rumah membawa senjata seadanya. Tombak, pedang, keris, bahkan linggis dan pacul. Wajah-wajah mereka tegang, namun tekad untuk melindungi dusun membuat mereka tetap berdiri tegak. Di dalam rumah-rumah, para perempuan memeluk anak-anak mereka erat-erat. Tak ada yang berani keluar. Setiap suara di luar, entah itu langkah kaki, gesekan daun, atau hembusan angin, cukup untuk membuat jantung mereka berdegup kencang. Ketakutan merayap seperti bayangan. Di ujung timur dusun, hiduplah sepasang suami istri tua, Pak Bejo dan Bok Bejo. Meski usianya telah mencapai 50 tahun lebih, Pak Bejo masih menyimpan semangat seperti pemuda. Malam itu, ia keluar dari rumah sambil membawa sebatang alu besar, alat penumbuk padi milik istrinya. Pane, kau mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Seru Mbok Bejo dengan suara gemetar. Pak Bejo mendengus. Kau ini seperti pengantin baru saja. Orang laki-laki mau berjaga, kau ribut tidak karuan. Ia mencoba melepaskan tangannya dari genggaman istrinya. Namun Mbok Bejo tidak mau kalah. Kau sudah tua, mau menjaga apa? Lebih baik di rumah saja. Menjaga aku kalau aku pingsan karena takut. Pak Bejo mengangkat dadanya dengan bangga. Tua-tua kelapa, Mbok. Makin tua makin keras batoknya. Lupakah kau? Aku ini bekas cabang atas. Ia mengayun alu besar itu di atas kepalanya. Dengan gagah meski napasnya mulai terengah-engah karena beratnya senjata itu. 10 atau 20 perampok sekali hantam meremuk kepala mereka. Mbok Bejo makin cemas. Pak No, jangan pergi. Kalau kau pergi, bagaimana kalau perampok masuk? Apa yang harus kulakukan? Pak Bejo menjawab enteng. Cewer telinganya, jambak rambutnya. Apa mereka tidak tahu kau ini Mbok Bejo, istri Pak Bejo cabang atas? Namun, ketakutan Mbok Bejo tidak surut. Jangan pergi, aku takut. Aku harus pergi. Aku harus membantu menjaga dusun. Jawab Pak Bejo keras kepala. Ia hendak melangkah. Tetapi tiba-tiba Mbok Bejo memeluknya dari belakang. Mereka pun tarik-menarik. Satu ingin maju, satu menahan. Kalau kau tetap pergi, aku ikut. Pak Bejo tertegun. Kak, kau ikut? Ya, biar aku mati di sampingmu. Bukankah dulu kita bersumpah hidup bersama, mati pun bersama? Suara Mbok Bejo berubah lembut. Penuh kenangan masa muda. Pak Bejo terdiam. Semangatnya yang tadi menyala-nyala seketika meredup setengahnya. Ia menarik napas panjang. Baiklah, baiklah. Akhirnya ia mengalah. Aku berjaga di depan rumah saja. Kau masuk ke dalam, sembunyi di kamar. Mbok Bejo masih menatapnya ragu. Kau tidak akan meninggalkanku? Pak Bejo tersenyum tipis. Tidak.
Bagaimana nanti kalau ada perampok mengganggu bidadariku?" Sambil berkata begitu, ia kembali mengangkat alu di tangannya, seolah siap menghadapi apapun yang datang. Malam semakin larut, angin berembus dingin, dan di kejauhan suara samar mulai terdengar, seperti derap langkah banyak orang. Pelan, namun pasti. Badai itu akhirnya datang. Mbok Bejo segera masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di biliknya. Sementara itu, malam telah benar-benar turun. Sejak sore hingga hampir setengah malam, penduduk Karangluwih menanti dengan hati berdebar-debar. Namun, para perampok itu tak kunjung datang. Justru penantian itulah yang membuat keadaan semakin mencekam. Semakin gelap malam, semakin gelap pula hati dan pikiran setiap orang. Malam yang biasanya damai dan tentram kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah seluruh dusun diselimuti bayangan tak kasat mata. Angin yang berembus pelan terasa seperti bisikan makhluk halus. Ranting yang bergesekan terdengar seperti langkah kaki mengintai. Dan di langit yang kelam, seakan-akan para iblis dan makhluk gaib beterbangan, menunggu saat untuk menjemput korban. Tiba-tiba, di atas atap rumah Pak Bejo, seekor burung gagak melintas. Gaok, gaok, gaok. 3 kali suaranya terdengar. Nyaring, menusuk sunyi. Di dalam bilik, Mbok Bejo tersentak. Tubuhnya langsung tegak. Wajahnya pucat pasi. Seperti kijang yang dikejutkan pemburu, ia melompat turun dari ambennya dan berlari keluar. Pakne, tolong. Hampir saja ia bertabrakan dengan Pak Bejo yang berlari masuk dari luar, juga terkejut oleh jeritan itu. Ada apa?" tanya Pak Bejo, meski hatinya sendiri mulai tidak enak. Tempat tinggal mereka memang terpencil di ujung dusun. Di kiri dan kanan hanya ladang jagung dan ubi. Sunyi, terasing. Suara gagak itu, kata Mbok Bejo dengan suara gemetar. 3 kali, itu pertanda tidak baik. Dia mencari bangkai. Pak Bejo langsung mendengus, berusaha menutupi kegelisahannya sendiri. Jangan bicara sembarangan, Mbok." Namun suara itu sedikit bergetar. "Masuklah kembali ke dalam. Kalau kau dengar apapun, jangan keluar. Kalau perampok datang, serahkan saja padaku." Ia mencoba terdengar gagah. "Dan kalau aku sedang melawan puluhan perampok, jangan kau keluar." Mbok Bejo makin gemetar. Aku takut, Pak Ne." "Masuk saja. Aku tidak berani sendirian. Aku takut kalau kau kenapa-napa." Sebenarnya, di dalam hati, Pak Bejo juga mulai merasa ngeri. Ucapan tentang gagak dan bangkai itu terngiang-ngiang di kepalanya. Namun kini, ia menemukan alasan. Dengan cepat ia mengangguk, bahkan tampak lega. Perempuan memang lemah dan penakut," katanya pura-pura tegar. "Jangan khawatir, selama ada suamimu di sini, takkan ada yang berani menyentuhmu." Dengan gaya dibuat-buat gagah, ia menggandeng Mbok Bejo masuk ke dalam rumah. Namun, baru saja mereka mencapai ambang pintu, brak, kresek, kresek, brak, brak.
Pak Bejo hampir meloncat seperti disambar petir. Bok Bejo menjerit sambil mencengkeram bajunya. Meong. Sejenak sunyi. Lalu Pak Bejo menarik napas panjang. "Bedebah, keparat!" teriaknya tiba-tiba, seolah kemarahannya mencari pelampiasan. "Babo, amuk suram rata jayam rata." Ia langsung menyambar Alu dan meloncat keluar rumah. Ternyata hanya 2 ekor kucing yang sedang berkelahi, atau mungkin sedang bercumbu. Namun bagi Pak Bejo itu sudah cukup untuk membangkitkan kembali keberaniannya yang sempat runtuh. Ia berdiri di depan rumah, membusungkan dada. "Mana perampoknya?" teriaknya lantang. "Ayo keluar, bertanding dengan jago tua Bejo." Ia mengayun-ayunkan Alu besar di tangannya, meski terlihat berat. "Maju 1 tidak usah, 10 sekalian. Biar kalian tahu bagaimana rasanya kepala diremuk Alu." Ia berlagak gagah, namun di balik itu malam masih sunyi, terlalu sunyi. Dan justru kesunyian itulah yang paling menakutkan. Di kejauhan, di balik gelapnya ladang dan hutan, sepasang mata mulai mengintai. Kemudian puluhan, lalu ratusan bayangan bergerak perlahan, tanpa suara, tanpa ampun. Karangluwih kini benar-benar berada di ambang bencana. Bok Bejo menarik ujung baju suaminya ke dalam pintu. "Masuklah, Pak Ne." "Jangan begitu. Itu tadi hanya kucing." Pak Bejo mendengus, mencoba menutupi rasa malunya. "Ah, kucing. Kukira perampok yang datang." "Kau ini penakut sekali, Mbok Ne." "Sudah, ayo masuk ke dalam bilik." Keduanya pun masuk. Pintu ditutup rapat, dan suasana kembali sunyi, sunyi yang terasa menekan dada. Bulan sabit mulai muncul di langit. Cahayanya redup pucat seperti lampu yang hampir padam. Alih-alih menerangi, justru menambah kesan menyeramkan. Bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok raksasa yang mengintai. Angin malam berembus dingin, menyusup ke dalam tulang. "Partner, aku takut." Suara Mbok Bejo terdengar lirih gemetar. Pak Bejo berdeham. Ia lalu berkata berusaha tenang, "Takut apa? Biar aku menembang." Kuceritakan tentang Sang Hanoman mengamuk di Alengka. Lalu terdengarlah suara Pak Bejo mulai melantunkan tembang Macapat. Suaranya memang empuk dan merdu, mengalun pelan di tengah malam yang sunyi. Ia mengisahkan Sang Hanoman, kera putih sakti, utusan raja yang menantang bala raksasa dengan gagah berani. Meski rumah mereka terpencil, beberapa tetangga yang tinggal jauh masih bisa mendengar suara itu. Seorang lelaki menggelengkan kepala. Ampun, dalam keadaan seperti ini, Pak Bejo masih sempat menembang. Yang lain mencibir. Mungkin otaknya sudah miring. Namun, bagi Mbok Bejo, suara itu adalah penenang jiwa. Matanya mulai terpejam setengah. Rasa takutnya perlahan berkurang. Suara Pak Bejo mengalun semakin dalam. Hanoman melompat tinggi, menantang Rohwana. "Heh, Raja Durhaka, keluarlah kalau berani. Inilah dadaku, keroyoklah aku. Aku tidak akan lari." Namun tiba-tiba, srek, srek, krietek,
Suara asing terdengar di luar. Langkah kaki, pelan, lalu sunyi kembali. "Pak Ne, shh, diam," bisik Pak Bejo cepat. Tidak ada apa-apa, namun kenyataannya, kedua telapak kakinya sudah terasa dingin seperti es. Ia tahu, ia menduga bahwa itu bukan sekadar suara biasa. Untuk menenangkan diri, ia kembali menembang. Namun kini suaranya dipaksa keras dan terdengar sumbang. Nada-nadanya kacau. Kata-katanya mulai tidak beraturan. Tiba-tiba, kesunyian malam pecah. Dari kejauhan terdengar sorak-sorai. Banyak suara. Kasar. Ya, aneh. Suara apa itu? Bisik Mbok Bejo ketakutan. "Sus! Diam. Dengarkan tembangku saja," jawab Pak Bejo meski suaranya sendiri gemetar. Kini ia benar-benar yakin itu bukan suara biasa. Itu adalah gerombolan perampok. Dengan nekat, ia melanjutkan tembangnya, mencoba menguatkan hati. Ribuan bala alengka, aksasa ganas menyerbu. Hanoman menyambut, menghantam dengan batu, menghantam perampok. Raksasa, sang alu, suaranya kacau, lidahnya keluh, keberaniannya mulai runtuh. Dan tepat pada saat itu, dari arah dusun terdengar teriakan pertama, disusul jeritan. Lalu cahaya api mulai membumbung ke langit. Karangluwih akhirnya diserang. Tale, Pak Bejo tak sanggup melanjutkan tembangnya. Kata-katanya sudah kacau balau, bercampur antara kisah sang Hanoman dan bayangan mengerikan tentang perampok-perampok yang mengamuk dengan senjata di tangan. Tiba-tiba, ha, sebuah tawa terdengar dari luar pintu. Tawa yang ringan, namun terasa asing dan menusuk. Pak Bejo, sejak kapan sang Hanoman bersenjata alu? Mendengar suara itu, Mbok Bejo langsung menggigil hebat. Ia menarik tangan dan kakinya, meringkuk di sudut balai-balai, berusaha membuat tubuhnya sekecil mungkin. Pak Bejo sendiri terpaku. Matanya membelalak ke arah pintu. Siapa itu? Tanyanya terbata. Namun suaranya tenggelam oleh hiruk pikuk yang kini pecah di seluruh dusun. Sorak-sorai, derap kaki, teriakan, benturan senjata, jeritan kesakitan. Karangluwih telah diserang. Pak Bejo menyambar alunya dan melompat turun, hendak menyerbu keluar. Namun Mbok Bejo memegang kakinya erat-erat. "Jangan pergi." Tubuh tua itu tertahan, tak mampu melangkah. Tiba-tiba, cahaya terang menyusup ke dalam bilik. Api. Pak Bejo menelan ludah. Celaka. "Bokne, rumah dibakar. Jangan pergi. Biar kita mati bersama." Pak Bejo gemetar. "Kalau begitu, kita lari saja." Ia menarik tangan istrinya. Mereka turun dari balai-balai dan berlari menuju pintu. Namun, baru saja mencapai ambang pintu, Pak Bejo menjerit keras. Ia berbalik dan lari kembali ke dalam. Di dalam rumah telah berdiri seorang pemuda. Tegak, tenang,
bertolak pinggang. Seolah-olah rumah itu adalah miliknya sendiri. Dari luar, belasan perampok berlari mendekat. Tubuh mereka besar-besar, wajah mereka garang. Di tangan masing-masing tergenggam golok mengilap yang memantulkan cahaya api. Mereka siap menerjang, siap membantai. Pak Bejo membeku di tempat. Tubuhnya kaku, matanya terbelalak. Dengan gerakan gemetar, ia menutup pintu perlahan, lalu mengintip dari celahnya. Di luar, pemuda itu masih berdiri, tidak bergerak, tidak mundur, tidak gentar, menghadapi belasan perampok seorang diri. Siapakah pemuda itu? Apakah ia hanya orang nekat? Ataukah seorang pendekar yang tengah turun gunung, membawa takdir besar yang akan mengguncang Singasari? Bersambung ke episode 4